Shalom jemaat Tuhan. Shalom GPI Sungai Yordan. Shalom anak Tuhan yang luar biasa. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Waduh. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biar kita saling memberkati satu dengan yang lainnya. Mari kita berikan shalom, kiri kanan, depan belakang. Dari belakang boleh ke depan, dari depan boleh ke belakang. Mari kita bangun keakraban di antara kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir penuh di setiap dari kita. Dan biarlah ibadah ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka ibadah ini di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami Tuhan semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah sepenuhnya Tuhan Kau yang bekerja, Kau yang beracara dalam ibadah ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah nama Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan di dalam ibadah ini. Kami buka ibadah ini Tuhan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita sepenuhnya. Untuk kita naikkan penyembahan kita, pujian kita bagi Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku Tuhan, pujian dari hatiku,
terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur Tuhan atas karya penebusan-Mu di kayu salib bagi kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, dan Kau bawa kami Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidupku Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. pengorbananmu Terima kasih ya Tuhan. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi, oh, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau sekali lagi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami Tuhan. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku terima kasih Tuhan, Allah penebus kami. Oh haleluya.
pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau katakan dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Nama Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Raja kami Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi kita katakan dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Jemaat Tuhan yang bersyukur dan percaya pada Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita datang, kita bawa pujian bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin semuanya? Woo! Sama-sama dengan iman kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggi
Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. mari coba Tuhan yang hatinya bersyukur katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. sama-sama katakan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Hatinya bersyukur jemaat Tuhan. Kita harus selalu bersyukur bagi kemuliaan Tuhan kita. Ada amin. Sama-sama, we give you glory Lord, we give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Semua besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. mari ke tepi Sungai Yordan, sama-sama kita katakan. Gloria. Ada kuasa di dalam setiap pujian kita, ada amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, menara yang teguh. Mari sama-sama kita katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang terang. Gunung batu. Sama-sama kita katakan yuk. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku.
Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berdasar, ya Bapa yang tenang. Dengan iman katakan semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua percaya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan? Ada amin? Sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama hidup Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, ya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Coba Tuhan saja katakan, nama Yesus. Semua yakin? Semua percaya? Sama-sama kita katakan, nama Yesus. Nama Yesus, menara
yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu hadir, yang selalu ada dan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami, untuk kami selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Dan kami butuh roh-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami selalu melekat kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap up and down dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tidak pernah lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak pernah lepas dari kasih-Mu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdoa. Sekali lagi kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi kita katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Beri sorak-sorak bagi Allah kita yang paling meriah. Haleluya. Engkau Allah yang besar, yang mengasihi kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sudah seminggu ini kami rindu kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang menuntun kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami semakin maksimal. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus berkaryalah. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya seringkali dalam khotbah keluarga selalu mempromosikan kata ini, kalimat ini maksud saya. Sukses diawali dari keluarga. Coba ulangi, 1, 2, 3. Sukses diawali dari keluarga. Saudara-saudara, sukses diawali dari keluarga. Presiden-presiden yang terkenal itu berasal dari keluarga. Para menteri hebat berasal dari keluarga. Perdana-perdana menteri bahkan raja-raja berasal dari keluarga. Kalau keluarganya baik, pasti generasinya juga hebat. Kalau keluarganya kuat, pasti melahirkan anak-anak yang hebat. Katakan amin. Maka sukses diawali dari keluarga. Tapi saya menambahkan, kegagalan pun diawali dari keluarga. Penjahat dilahirkan dari mana? Pencopet dilahirkan di mana? Dibesarkan di mana? Di keluarga. Para penzina, penjudi berasal dari mana? Keluarga. Jadi jelas sekali. Bahkan negara ini pun bergantung pada keluarga. Itu sebabnya hari ini kita akan berbicara strong family. Kalau keluarga kita kuat, kita menghasilkan generasi-generasi yang hebat dan kuat. Next berikutnya.
Kita baca bersama-sama ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saudara, kalau kita merenungkan ayat ini, ada satu kerinduan Allah yang paling besar di akhir zaman. Bukan pemulihan ekonomi, walaupun ekonomi Indonesia juga termasuk gegoncang. Bukan pemulihan politik, bukan pemulihan hal-hal lain. Tetapi yang Allah rindukan, sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya apa? Hari Tuhan. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, apa yang Allah ingin lakukan? Pemulihan. Yaitu hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, dan hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Supaya Tuhan jangan memusnahkan bumi ini. Kenapa? Karena keluarga yang berantakan. Jadi number one, perlu diingat, kalau kita mau melihat, berkata dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang kau rindukan? Tuhan berkata pemulihan keluarga. Menjelang akhir zaman ini, hari yang besar, hari yang dahsyat, satu ayah, satu saja yang aku rindukan. Sebuah lembaga pertama yang aku buat, yaitu pemulihan keluarga. Katakan amin. Keluarga saudara, keluarga saudara-saudara kita, keluarga besar kita, itu target pemulihan. Yang kedua dari ayat ini, coba tetap tampilkan ayat ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Kenapa kok hati bapak-bapak ya? Saudara, idealnya pemulihan ini diawali dengan ayah sebagai kepala keluarga. Idealnya. Walaupun hidup tidak, ya hidup ini tidak selalu ideal. Harusnya yang jadi pemulihan awal, harusnya yang menjadi penggerak awal pemulihan keluarga, harusnya yang pertama kali dijamah itu siapa? Suami, bapak-bapak, harusnya idealnya gitu. Tapi kenyataan tidak ideal. Setiap kita ke gereja selalu istri-istri yang lebih dulu banyak bertobat. Istri-istri lebih banyak. Coba kalau dihitung di sini, banyak pria atau banyak wanita ini? Saya berkali-kali ke gereja selalu banyak wanita ya. Pria sedikit. Saya khotbah di Sumatera Utara, saya tidak sebutkan nama gereja dan lokasinya. Saya khotbah, saya berkata begini, saudara-saudara yang punya masalah, datang besok ya, saya kebetulan pesawatnya jam 3, jadi jam 10 sampai jam 12 saya bisa konseling. Datanglah 20 orang, kaget sekali, banyak sekali. Karena mereka ibadah rata-rata 5.000 orang, 5 kali ibadah. Jadi yang datang 20 orang. Dan yang mengejutkan, yang datang semua wanita-wanita. Berarti wanita banyak masalah. Wanita banyak masalah. Lalu saya tanya, apa masalah ibu? Apa masalah ibu? Apa masalah ibu? Semua gara-gara laki-laki. Ternyata yang bikin masalah laki-laki, yang bermasalah perempuan. Mengerikan sekali. Saya berkata begini sama dia. Sama satu wanita. Ibu, apakah suamimu belum bertobat? Tidak pak. Majelis gereja sini. Kaget sekali saya. Ibu dipukuli oleh hamba Tuhan di sini. Dan itu suami ibu. Iya pak. Coba bayangin aja. Saya pernah dengar kesaksian itu di mata saya sendiri. Seorang hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan besar. Saya apa kalau pukul anak saya pukul sampai jatuh-jatuh. Saya celupin itu di kamar mandi begini tuh. Kayak cucian.
Saya hajar istri saya. Saya bilang, iya, hamba Tuhan begini. Gimana jemaatnya? Saya sedih sekali loh ngedengar gitu. Tapi dia dengan bangganya berkata, saya kalau mendisiplin orang habis-habisan Pak. Kalau bisa mati. Gitu. Loh. Stres loh. Ya, gimana gak sakit hati? Orang, anak-anak, istri. Ada banyak kisah. Suami pukul istri. Pas. Yang sakit hati siapa? Anak yang ngelihat itu. Anak berkata begini. Tunggu aja kalau gue udah besar. Mama gue disiksa begitu. Tunggu aja. Sampai gue besar. Saya mengenal banyak sekali anak-anak yang sakit hati. Terhadap ayahnya. Sekalipun anaknya mungkin tidak terlalu banyak dipukuli. Tapi suaminya pukul istrinya. Anaknya yang sakit hati. Ngeri sekali. Saya ketemu seorang pemuda. Dia berkata, Pak, saya malas pulang ke rumah. Ketemu siapa? Papa saya. Malas sekali saya. Bisanya ngomong besar. Kata dia. Mama saya selalu diperintahkan. Ma, bikin kopi. Ma, bikin susu. Ma, bikin Indomie. Dia sendiri gak kerja. Mama saya yang kerja. Papa saya tidak melakukan, tidak memukul saya. Tidak melakukan apa-apa. Tapi papa saya memperlakukan mama saya. Mama saya yang cari uang. Papa saya yang duduk diam nonton televisi. Saya kesal sekali. Saya sakit hati sama papa saya. Jadi yang perlu dipulihkan emang bapak-bapak. Gak ada yang bilang amin soalnya saudara-saudara. Mengerikan ini. Jangan-jangan saya terancam juga pulang. Yang perlu dipulihkan tuh bapak-bapak. Papa saya kalau maki-maki atau pukul mama saya sebelum bertobat. Yang sakit hati saya. Harus diapakan, harus dipulihkan. Mau tidak mau. Papin bagaimana kalau keluarga tidak dipulihkan? Next berikutnya baru. Saudara, keluarga itu tempat di mana iman dan karakter dibentuk 24 jam. Bukan di sekolahan. Bukan di gereja, maaf. Di gereja anak saudara pergi sekolah minggu cuma 2 jam. Itu pun mainnya banyak. Mainnya banyak. Karena gurunya juga stres. Ngelihat anak saudara itu. Jadi saudara-saudara 2 jam. Seminggu bayangkan. Senin, Selasa 7 hari. Terus setelah 7 hari itu cuma 2 jam. Lalu anak saudara bisa berubah dengan 2 jam. Nonsen saja. Di rumah saudara 24 jam. Anak saudara gak berubah. Tanggung jawab siapa itu? Papa dan mama. Tanggung jawab orang tua. Jadi saya ngebelain anak. Saya ngebelain guru sekolah minggu deh. Selamat saudara. Bukan saudara salah ini. Orang tua yang salah. Juga pendidikan karakter, pendidikan iman. Bukan hanya di gereja, tapi juga bukan di sekolahan. Jangan marahin sekolah itu. Sekolah itu cuma berapa? SD cuma 4 jam, masih kelas 1. SMP, ya hanya dari jam 7 sampai jam 1. Hanya 4-5 jam saja. Tapi di rumah tangga saudara, anak saudara tinggal dengan saudara 24 jam. Maka jadikan keluarga saudara itu markas membentuk iman dan karakter. Jadikan base camp untuk sebuah pelatihan. Keterampilan, pelatihan talenta, base camp itu. Jadikan sekolah iman, dididik anak kita. Bagaimana berdoa, bagaimana hidup dalam Tuhan. Tapi kalau tidak bagaimana akibatnya? Next berikutnya. Apa akibatnya? Next. Nih, klik aja. Udah, jangan nunggu waktu banyak, ini emang benar. Keluarga rapuh mengakibatkan masalah sosial tentu. Kekerasan fisik, seksual, kebrutalan remaja, pemerkosaan, kehamilan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, prestasi buruk, gagal sekolah, pengangguran, kemiskinan. Itu akibat dari keluarga yang rapuh imannya. Ada seorang bertanya kepada saya, mahasiswa bertanya kepada saya, Pak Pin, bagaimana saya menyumbangkan jasa saya kepada negara? Gampang, bereskan keluargamu.
Maka dengan beres keluargamu, engkau akan melahirkan anak-anak yang hebat. Engkau sedang membantu negara. Tapi kalau engkau tidak beres hidupmu, engkau sedang membuat satu pencopet, satu preman untuk merusak negara ini. Engkau sedang tidak membantu negara, engkau sedang merusaknya. Anak tidak disiplin, anak tidak benar, anak tidak rohani. Sampai mamahnya berkata, "Joni, makan." "Ya, Ma." Turun enggak? Cuman "ya, Ma" doang. "Joni, turun." "Ya, Ma." Turun-turun jam 3, padahal dipanggil jam 8. Kenapa? Main game terus. Dan saudara diam itu. Prinsip mama saya mengajar, lebih baik kau nangis sekarang, tapi engkau tersenyum waktu engkau sudah dewasa. Daripada sekarang ketawa-ketawa main game. Nanti nangis kamu gak bisa kerja, gak punya jabatan, gak punya kedudukan, gak punya keuangan yang baik. Maka mama saya, papa saya, tidak berpendidikan tinggi tapi hebat. Dia punya anak 11. Sore sudah begini. "Duduk." Meja kami panjang sekali. Anaknya 11. Semua main judi, semua nonton, semua kumpul-kumpul, semua nongkrong. Tapi anak-anak papa, "Duduk. Belajar buka buku." Diawasi begini. Keliling-keliling. Terus dia ngerjakan sesuatu. Tapi setengah jam atau 1 jam dia lihat lagi. Semua sukses. S1, S2, S3, punya perusahaan. Bekerja, sukses. Coba kalau yang hanya main game. Ya, oh kasihanlah masih kecil. Iya, perlu main game. Silakan. Mati. Mati anakmu itu. Siapa penjahat terbesar dalam keluarga? Orang tua yang tidak mendidik anaknya. Itu penjahat besar. Ini apa Apin marah-marah sih? Oh, kapan lagi marah-marah dengan saudara? Yang diperbolehkan. Saat khotbah lah diperbolehkan. Pendeta marah-marah. Next berikutnya. Kehancuran keluarga saat ini ya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat hancur sekali. Kondisi ini mengakibatkan terjadi masalah gangguan sosial dan kesehatan. Saudara bayangkan saya pergi ke rumah sakit. Ada anak 7 tahun hipertensi. Zaman dulu hipertensi sudah kalau 40 tahun ke atas. Sekarang anak kecil aja hipertensi. Stres. Kenapa? Anak ngelihat orang tuanya stres. Orang tua ngelihat anak stres. Akhirnya sama-sama stres. Gangguan sosial. Depresi. Saudara bayangkan ya. Berjam-jam main HP, depresi saudara-saudara lama-lama. Duit kagak ada, perut lapar, main game aja, depresi deh. Dan kita senang lagi, najis teralala bener. Next berikutnya. Penyebab utama terjadinya masalah sosial itu keluarga yang rapuh, keluarga yang lemah. Maka harus diubah jadi keluarga yang kuat. Next berikutnya. Saudara, keluarga yang rapuh dan lemah itu mengakibatkan apa? Keluarga yang jatuh dan gagal. Keluarga yang jatuh dan gagal itu disebabkan karena peran suami istri tidak benar. Tidak berperan sebagaimana mestinya. Keluarga yang rapuh dan gagal itu karena tidak punya komitmen yang kuat. Dikit-dikit ceraiin aja, dikit-dikit pisah aja, dikit-dikit ceraiin gua. Udah cerai beneran itu. Yang ketiga, keluarga-keluarga gagal dan jatuh itu disebabkan oleh hidup tidak berkenan. Kalau hidup tidak berperan, suami istri tidak berperan, komitmen tidak kuat, hidup tidak berkenan kepada Allah, jatuhlah dan gagallah sebuah keluarga. Ini yang disebut kerapuhan. Saudara, dari satu slide ini sebetulnya sudah satu khotbah, satu seminar nih. Tapi saya tidak jelaskan sengaja. Next berikutnya.
Lihat ini. Ini survei di Amerika ya. Saudara akan bersyukur sekali. Untung di Amerika apa surveinya. Bukan di kita. Sumbernya mana? Yang diteliti pastor to pastor. Pendeta-pendeta. Yang diteliti keluarga-keluarga, ministry-ministry. Saudara-saudara. Itu yang diteliti. Keluarga yang hancur mengakibatkan gereja rapuh. Keluarga harus membangun generasi agar memiliki iman yang kuat. Coba perhatikan. Ini data. Tapi saya hanya ingin beberapa data saja yang saya mau tembak langsung. 72%. 72% keluarga-keluarga itu tidak mendalami firman. Maaf, hanya ke gereja. Baca Alkitab tidak. Hanya ke gereja. Baca Alkitab bersama dengan istri, dengan anak-anak tidak. Hanya ke gereja. Tidak pernah orang tua mendidik anak, mengajarkan anak tentang membaca Alkitab, menafsirkannya, atau mengerti Alkitab. Hanya ke gereja, sekedar ke gereja. 72%. Gimana keluarga bisa kuat sih? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gak akan kuat lah. Tapi 72% gak baca Alkitab. 72% gak baca Alkitab. Perhatikan angka 81% tuh. 81%. Saudara kebaca nggak kebaca, yakin aja ya. Yakin aja. Itu 81% keluarga-keluarga tidak memperdalam hubungannya dengan Kristus. Nggak suka berdoa. Tidak ada keintiman. Tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi membaca Alkitab dan berdoa 72%, yang satu 81% tidak dilakukan kebanyakan oleh keluarga-keluarga. Maka saya tidak heran ya, ada gereja yang dulunya penuh, sekarang kosong. Saya khotbah di sebuah gereja. Dulu kalau ibadah, ya ampun 7 kali ibadah, 1 kali ibadah itu 2.500, 3.500, saudara-saudara. Jadi jumlah seluruh jemaatnya, satu gereja nih 17.000. Sekarang, kemarin saya khotbah, saudara-saudara, berapa orang? Dari seluruh ibadah-ibadah itu dijadikan satu sekarang. Bukan 17.000. Jadi hanya 7.000 orang saja. Kemana 10.000-nya? Hilang, saudara-saudara. Untung kalau ke gereja lain. Saudara, pada saat jemaat saudara tidak ke gereja saudara, tapi ke gereja NDC misalnya, Eklesia, GMS misalnya, itu tidak terhilang kan? Masih puji Tuhan itu. Hanya pindah alamat. Pindah tempat ibadah. GMS milik Tuhan. GSJS milik Tuhan. Roxy milik Tuhan. Jemaat siapa? Jemaat Tuhan semua. Hingga terhilang lah. Tapi kebanyakan terhilang, saudara-saudara. Kenapa terhilang? Gimana tidak terhilang? Anak Tuhan tidak pernah baca Alkitab. Anak Tuhan tidak berdoa. Sebelum terhilang dari gereja pun sebetulnya sudah terhilang. Gak pernah punya hubungan dengan Tuhan, dengan firman kok. Itu lain lagi urusannya nanti. Saya hanya memberi data dulu aja sementara. Next berikutnya. Penelitian di Amerika dalam bentuk yang lain. Survei di Amerika ini. Saya mau mengangkat yang 95% tuh, memang di itunya besar. 95% keluarga-keluarga apa? Tidak berdoa secara rutin dengan pasangannya. Saya tidak menuntut saudara angkat tangan ya. Misalnya gitu, kalau anak sekolah minggu gampang sekali. Siapa di sini yang berdoa dengan papa mama? Langsung angkat tangan. Kalau saudara sih pasti nggak mau. Malu. Tapi kalau mau jujur, saudara sering berdoa nggak dengan pasangan saudara? Yang tetap berdoa dengan pasangan saudara, pertahankan ya. Tapi yang tidak berdoa dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara, ayo bangun. Kemarin saya ketemu dengan seorang dosen yang biasa saya juga mengajar dengan dia. Tapi sekarang dia mengajar di STT lain. Dia berkata kemarin, Pak Apin, ada satu yang paling ingat dari Pak Apin. Waktu kami pergi ke daerah, saya kebetulan sekamar dengan Pak Apin dalam mengajar itu.
Saya sebetulnya sangat terganggu. Jam 4 pagi Pak Apin sudah berdoa. Saya pengen tidur masih. Pak Apin udah penyembahan. Aduh, stres saya. Yang kedua, yang saya tidak pernah lupa. Setiap pagi dan setiap malam, Pak Apin selalu telepon ke rumah video call dan berdoa. Tahu nggak? Sampai saat ini saya lakukan seperti yang Pak Apin lakukan. Gara-gara lihat Pak Apin. Saudara-saudara, saya di Papua juga saya tetap berdoa buat anak-anak saya memberkati tiap malam, tiap pagi saya berdoa. Ada contoh, ada teladan. Dengan istri, dengan anak. Maksud saya begini. Amerika itu terpuruk. Saudara terpuruk lah. Lihat itu data. Mana itu data? Lihat itu data ya. Pendeta-pendeta diberhentikan dari gereja per bulannya 1.300 orang. 7.000 gereja tutup per tahun. Bayangkan. 7.000 gereja tutup per tahun. Gara-gara apa? Ya keluarga-keluarga juga gak pernah mendidik anak kok. Sukses berawal dari keluarga. Kegagalan pun berawal dari keluarga kok. Mengerikan. Saya tidak membahas semua ya. Ini harusnya detail. Saudara-saudara. Next berikutnya. Bagaimana dengan di Indonesia Pak Apin? Jadi itu di Amerika untungnya Pak. Di Indonesia gimana? Ya coba klik aja semua Pak. Kita kejar setoran soalnya. Lihat. Coba baca kalimat pertama. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Indonesia apa? Indonesia apa? Merupakan peringkat tertinggi perceraian di Asia loh. Keren. Main bola aja kalah melulu. Basket kalah melulu. Bulu tangkis aja sekarang udah kalah melulu. Sekarang ternyata yang juaranya ini. Perceraian. Nomor 1 di Asia. Bener-bener ya. Lihat. 1 dari 10 pernikahan berakhir dengan perceraian. Itu tahun 2010 saudara. Sekarang tahun 2024 yang lalu, saudara-saudara, 1 dari 5 pernikahan bercerai, saudara-saudara. Lihat tahun 2010, ada 161.000 kasus, saudara-saudara. Tapi 2023 ada 463.654 kasus perceraian per tahun. Itu meningkatnya luar biasa. Kekerasan dalam rumah tangga lihat. Tahun 2010 cuma 1000-an. Tapi tahun 2023 hampir 23.000. Itu pun yang lapor saja. Yang tidak lapor nggak ditulis itu. Lihat itu narkoba. Mulai dari 3 juta. 3,3 juta. 2023 jadi 4,8 juta. Dan 17,5 juta penduduk Indonesia. Keluarganya tidak bermutu, artinya berantem melulu. Berselisih, ribut melulu, bertengkar melulu. Itu 17,5 juta penduduknya. Ya gimana bisa baik saudara-saudara. Lalu saudara berkata begini, mikirnya begini. Waduh 17.000 ya Pak, 17 juta ya Pak Pendeta ya. Waduh gimana ya, bagaimana jasa saya. Udahlah jangan mikirin jasa saudara, ngurus orang lain. Urusi keluarga saudara sendiri aja, beresin dulu. Aman itu, udah. Jangan ngeberesin keluarga orang lain, keluarga saudara nggak beres. Next berikutnya. Ini kondisi keluarga di Indonesia ya, sangat mengerikan sekali. Menurut laporan Badan Statistik, Pusat Statistik di Indonesia ya, sepanjang tahun 2022 saja, ini hanya contoh. Ada berapa? 500.000 penduduk Indonesia lebih. 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang sudah diputus di pengadilan. Itu 500.000. Itu yang lapor loh. Yang gak lapor gimana? Saya yakin 2 kali lipat yang gak lapor. Yang lebih parah lagi kalimat selanjutnya. Adapun apa? Angka itu hanya menyangkut satu agama doang. Kenapa Kristen gak masuk ya? Orang Kristen mau bercerai itu malu. Gak lapor makanya. Gak lapor ke pengadilan. Gak ada urusan. Udah kita bicara aja lah. Bikin malu keluarga aja. Jadi yang gak lapor banyak gak? Yang lebih heran lagi. Yang di bawahnya tuh kalimat. 75% kasus perceraian di Indonesia sekarang apa? Diajukan oleh apa? Pihak istri.
Kenapa? Udah jengkel ngelihat suami-suami yang brengsek itu. Sudah jengkel ngelihat pria-pria yang sulit dipulihkan. Hari ini saudara mau dipulihkan? Hah? Aminnya enggak yakin ya. Hari ini saudara rindu dipulihkan keluargamu? Mulai dari saudara. Tadi saya berkata begini, idealnya pemulihan itu diawali oleh suami-suami. Tapi ternyata hidup tidak ideal. Banyak istri-istri yang bertobat dulu baru suami bertobat. Kita kalah gerak pria-pria. Kita kalah kerinduan pria-pria ini. Kita kalah untuk prioritas tertinggi pria-pria ini. Wanita lebih dulu. Tetapi saya berkata begini ya. Jangan nunggu orang lain dipulihkan. Mulailah dari saudara. Sepertinya keluarga kami. Papa saya Buddhis, mama saya Buddhis. Papa saya dukun Buddhis, mama saya Buddhis. Yang bertobat pertama kali cici saya. Orang yang kedua yang bertobat itu saya. Mulailah dari orang yang lebih dulu bertobat. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Mulailah dari saudara. Maka satu orang diselamatkan dalam keluarga. Seisi keluarganya diselamatkan. Katakan amin. Mulailah dari saudara yang sudah selamat ini. Siapapun saudara. Jangan berkata begini, Pak saya ini cuma anak Pak. Saya nggak punya kuasa. No. Allah punya kuasa berkarya dalam hidup saudara. Katakan amin. Mulailah dari saudara. Itu sudah cukup. Jangan nunggu orang lain. Next berikutnya. Survei di Indonesia juga. Lihat nih data-data. Keluarga yang hancur menyebabkan masa depan hancur. Gereja hancur, masyarakat hancur, dan bangsa hancur. Keluarga yang hancur ini. Menyumbangkan apa? 70% penghuni di panti rehabilitasi itu berasal dari keluarga yang hancur. 85% remaja di penjara. Itu dari keluarga yang hancur. Ini penelitian saudara-saudara. Ini jelas sekali. Asli ini. 70% orang tinggal kelas. Dikeluarkan dari sekolah. 70% dari keluarga yang tidak benar. Remaja bunuh diri dari keluarga yang hancur. Remaja lari dari rumah. Bukan olahraga ini. Saudara-saudara. Kabur. Kenapa? Karena tidak betah. Ngelihat papa mamanya ribut terus. 90%. Loh saudara-saudara. 80% pemerkosa itu sumbangan dari keluarga-keluarga yang brengsek itu. Yang lemah. 85% penyimpangan tingkah laku berasal dari LGBT segala itu berasal dari mana? Keluarga yang hancur. Mengapa? Next berikutnya. Penyebabnya kenapa? Karena keluarga-keluarga tidak mendidik generasi untuk takut Tuhan. Aduh saya sedih sekali sebetulnya. Saya sedih sekali. Ada orang-orang maksa anaknya itu bagus sekali. Bangun gak kamu pulang sekolah nih kecapean ketiduran. Bangun gak? Guru les sudah datang tuh. Guru les bahasa Inggris sudah datang. Bangun. Bangun. Itu anak setengah mati bangun. Belajar bahasa Inggris. Besoknya bangun kamu. Guru matematika tuh. Guru les matematika sudah datang. Bangun. Bangun. Tapi kalau pagi hari Minggu. Ayo nak ke gereja. Aduh mah capek dari Senin sampai Sabtu. Ya udahlah jangan ke gereja. Nah loh. Mereka lebih takut anaknya tidak bisa bahasa Inggris atau tidak bisa matematika daripada anaknya tidak takut Tuhan. Mengerikan sekali. Dan mereka berkata, kalau kamu bisa bahasa Inggris punya masa depan. Kalau kamu nggak ke gereja tetap punya masa depan. Waduh goblok banget benar ini. Maka akhirnya mereka pinter, mereka cerdas. Tapi nanti sudah besar, siksa orang tuanya. Karakternya buruk menghancurkan orang tuanya. Kenapa? Ya karena tidak mendidik dalam takut akan Tuhan. Coba saya mau nanya sama Pak Emmanuel Gatot. Pernah dipanggil enggak oleh jemaat nih? Suruh Pak ajarin anak saya baca Alkitab. Menafsirkan. Berdoa. Takut akan Tuhan. Pernah enggak? Lalu saudara bayar mahal Pak Emmanuel Gatot. Supaya apa? Anak saudara jadi orang hebat. Pernah ada? Kagak. Kenapa kagak? Wong saudara sendiri gak baca Alkitab kok. Saudara sendiri gak berdoa kok. Kok Papin tahu? Ngintip ya?
Dilihat dari survei, 95 keluarga tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Ya jelaslah, langsung tembak aja. Dan itu yang banyak dilakukan. Gimana gak hancur dan menuju kehancuran dunia ini. Next berikutnya. Papin, gimana supaya keluarga saya kuat dan ciri keluarga kuat? Yang pertama, keluarga yang kuat itu menomor satukan Tuhan. Prioritas cuma satu, Tuhan. Papin terlalu rohani. Keluarga yang kuat itu bukannya kalau punya duit banyak. Lihat tuh orang yang punya duit banyak berakhir di penjara itu. Lihat tuh orang yang punya duit banyak tuh. Lawan orang tuanya luar biasa. Lihat tuh banyak perusahaan hancur. Kenapa? Karena ahli warisnya ribut dengan ahli waris lain. Hancur semua. Kenapa bisa ribut? Tidak takut Tuhan kok. Apalagi orang tua. Kenapa? Karena prinsip dalam keluarga yang salah. Allah itu pencipta hidup kita. Allah itu yang memberi nafas hidup kita. Allah itu yang memberi berkat dalam diri kita. Kita harus utamakan Allah lebih dari apapun. Itu prinsip keluarga Kristen yang benar. Jangan, yuk nak belajar bahasa Inggris harus. Ya kalau ke gereja mah, ya kalau ada kesempatan aja lah. Yang lebih parah itu kalau mama papanya terlambat. Mama, guru sekolah minggu bilang kita gak boleh terlambat ma. Ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi dia besar pun ngikutin mamanya. Oh gak apa-apa ke gereja terlambat. Gak apa-apa. Terus dia kan ngelihat mamanya begitu. Jadi gak bersalah terlambat. Lalu dia punya anak nanti. Anaknya terlambat. Juga dia gak merasa bersalah. Sebab aku sudah dididik oleh mamaku. Terlambat sudah. Jadi terbiasa. Tidak suka mengutamakan Allah. Keluarga akan kuat dalam iman dan dalam karakter jika mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada saudara. Dan ini prinsip Alkitab. Kalau saudara, maaf nih kalimat ini saya menantang saudara. Kalau saudara menentang ajaran ini, lalu saudara tetap tidak mau mengutamakan Tuhan, itu keputusanmu, bukan keputusan Pak Apin atau keputusan Alkitab. Dan engkau yang akan menanggung akibatnya. Saya tidak dirugikan sama sekali. Atau Pak Immanuel pendeta saudara nggak dirugikan. Kalau saudara tidak mengutamakan Tuhan, saudara yang rugi. Keturunan saudara yang rugi. Jelas itu. Karena Tuhan yang memberi hidup. Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang dapat mendatangkan mujizat, Tuhan yang mendatangkan kuasa, Tuhan yang mendatangkan berkat. Di bawah kolong langit ini, semua Tuhan yang empunya. Kalau engkau tidak datang sama Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, celaka engkau. Lanjut. Keluarga yang kuat itu keluarga yang membangun disiplin setiap hari. Saudara kalau ingin keluarga saudara kuat, ayo bangun disiplin. Hai saudara-saudara, membangun disiplin ini susah sekali. Saya bilang sama anak saya, Given, Josia, baca renungan firman Tuhan. Saat teduh aja, saya kasih buku, saat teduh. Bagaimana saya tahu dia saat teduh atau tidak itu? Rekam, saya bilang. Rekam, kamu baca sambil direkam di HP. Setelah hasil rekamannya, kirim sama papa. Iya dia baca. Dia baca, saudara-saudara. Dan dia rekam. Dia baca dan dia rekam. Begitu, saudara-saudara. Lalu ada orang berkata begini, waduh jadi anak Pak Apin susah amat ya. Ini bisa celaka kita kalau jadi anaknya Pak Apin. Ya. Saya berkata saudara-saudara, ini salah satu contoh ya. Saya tembakannya di rekamannya nih. Yang berjudul Hiduplah dengan Moto. Lakukanlah sekarang. Diambil dari Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini.
supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hidup ini diibaratkan sebuah buku, maka buku tersebut hanya berisikan 3 lembar. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Betapa hebat hari ini, kemarin itu telah berlalu. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mengubah sesuatu yang telah berlalu. Hari esok juga di luar jangkauan kita. Jika kita ingin berhasil. Bayangkan dia harus renungan, dibaca, dikirim ke saya. Supaya apa? Supaya saya tahu dia bertumbuh rohaninya. Dan bayangkan, dia sekarang sudah semester 6. Dari sejak kecil kita didik sampai semester 6. Sekarang. Nah kalau kita cuek ya sekarang lu mau udah gede lah, terserah lu mati-mati mau hidup-hidup lah. Nah lu, apa peran kita sebagai ayah lo? Katanya kita mau memperhatikan generasi. Nonsen aja. Ada beberapa malah program gerejanya pun kita harus dukung generasi. Dan kita harus regenerasi. Regenerasi dari mana? Setiap ada anak-anak yang mau maju aja kita hambat. Kita sedang tidak meregenerasi sebetulnya. Maka saya melatih anak saya khotbah di umum sekarang khotbah. Khotbah di remaja, khotbah di youth, khotbah di doa. Kenapa? Saya ingin melatih anak saya. Kalau saya meninggal kira-kira tutup mata saya pasti. Tutup mata pasti saya. Emang ada yang melotot Pak Apin? Ada saudara-saudara. Pasti tutup mata. Kenapa? Paling tidak kalau saya meninggal anak saya sudah jadi orang. Saudara jangan berkata, aduh sekarang udah dewasa Pak Apin. Anak sudah gak mau peduli dengan kita. Gak mau diatur oleh. No. Untuk hal-hal yang benar gak bisa. Saya 3 hari ini hadir dalam kematian seorang oma 95 tahun. Dia bergereja di gereja kami. Dia punya anak 7. Dia dibenci oleh keluarganya karena dia orangnya galak. Itu anaknya 7 tuh galak sekali. Pak, berkata galak sekali mama. Suruh jam 7 harus belajar. Bangun pagi harus bantu kerja ini. Tapi tidak ada satupun yang gagal. 2 anaknya dokter. Cucu-cucunya dokter. Yang lain pengusaha. Beberapa pendeta. Cucunya ada beberapa pendeta. Gile kesaksiannya. Geleng-geleng kepala saya. Kenapa? Cuman 1 kuncinya. Dia didik anaknya takut Tuhan. Dan utamakan pendidikan. Enggak boleh enggak kerja. Enggak boleh enggak studi. Harus studi. Saya galak kalau soal studi. Saya sekolahkan anak saya. Anak saya sedang S2 sekarang. Yang 1 sedang S1 masih. Keponakan saya sekolahkan S1. Sekarang 2 S2. Yang 1 lagi mau S3. Saya dukung habis-habisan. Kenapa? Karena pendidikan itu mengubah pola pikir, paradigma seseorang. Saya arahkan gitu. Sebenarnya kalau ditraktir makanan selalu dibuang ke jamban ya. Siapa di sini yang makan enak gitu, karena makannya enak, waktu itu ditampung gitu, sayang. Nggak ada, dibuang. Tapi kalau saudara makan enak itu digunakan untuk beli buku, makan enak itu digunakan untuk nyekolahin orang, hebat sekali. Saya bukan sekarang menyekolahkan orang. SMA, SMP, saya sudah memulai. Setelah lulus SMA saya menyekolahkan beberapa anak. Bukan saudara sama sekali. Orang Nias saya sekolahkan, saya kirim uang untuk sekolahkan. Enggak tahu kenapa begitu. Kenapa? Karena pendidikan itu mengubah paradigma. Ayo bangun disiplin. Tuhan mendelegasikan otoritasnya kepada orang tua untuk mendisiplin anak. Disiplin ada 2, disiplin rohani dengan disiplin kehidupan. Disiplin rohani dengan disiplin kinerja atau kehidupan itu. Rajin,
Bangun pagi itu disiplin kinerja tuh, disiplin kehidupan. Tapi rajin baca Alkitab, rajin berdoa, komitmen untuk itu namanya disiplin rohani. Disiplin rohani ada 5 ya. Saat teduh, baca Alkitab, berdoa, saudara-saudara ya membagikan, bersaksi ya dan sebagainya. Itu ada beberapa. Itu disiplin. Tapi disiplin kehidupan gak boleh lupa juga. Saya pertama kali mendisiplin anak itu yang paling bagus tuh waktu kelas 2 SD dengan kelas 4 SD. Karena anak saya berkata begini, Pi, Given jadi ketua kelas. Terus kakaknya, Pi, Koko juga. Waduh, anak saya jadi pemimpin semua nih. Apa yang harus Koko lakukan, Given lakukan, Pi? Gampang. Papa ajarkan 7 rumusan kepemimpinan. Wah, kaget dia. 7 rumusan, Pi. 1 dulu sekarang. Seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri. Gak boleh lupa ini. Coba ulangi. Seorang pemimpin harus memimpin diri sendiri. Besok, Papi tidak akan bangunkan pagi kamu. Kamu harus bisa bangun sendiri. Pasang alarm sendiri. Yang kedua, setelah bangun pagi, kamu mandi sendiri. Masa Pi nanti gak bersih? Mandi sendiri, soal bersih urusan belakangan. Kamu harus bisa mandi sendiri. Itu pemimpin. Saudara kelas 2 SD sudah bangun pagi. Bangun sendiri. Saya bilang, kamu atur. Kamu mau belajar kapan, mau tidur kapan. Dia atur. Sampai sekarang saudara. Waduh. Kalau saudara jadi orang Kristen gak mendidik dalam kepemimpinan atau mendidik dengan baik dalam disiplin. Mama siram ya. Mama siram kamu. Kenapa gak bangun? Mama siram. Begitu. Terus mamanya sendiri yang stres. Lalu stroke dan meninggal cepat. Kenapa? Karena anak tidak dididik dalam disiplin. Orang tua lah memulai. Maaf ya. Saya ini ngomong nih, dari tadi juga ngomong. Kalau saudara nyuruh memerintahkan anak untuk baca Alkitab. Jangan saudara sedang nonton TV memerintahkan anak baca Alkitab. Saudara pegang dulu Alkitab, baca dulu 5 menit atau 10 menit. Setelah itu baru Josia, Givan baca Alkitab ya. Dia lihat mamanya, papanya baca Alkitab. Oh iya, diambil baru. Jangan saudaranya nonton TV, drama Korea, anaknya suruh baca Alkitab. Anaknya timbul kegeraman. Nanti aja nunggu besar saya ya. Kamu suruh baca Alkitab pasti sama saya. Gitu, bahaya sekali. Saudara harus betul-betul mendisiplin yang benar. Saudara berlutut berdoa, anak saudara lihat, saudara perintahkan anak saudara berdoa, itu benar. Makanya itu yang perlu ketiga, ciri keluarga yang kuat yang ketiga, next, teladan. Orang tua harus jadi teladan. Lihat ada tingkatan dalam mengajar keteladanan ya. Yang pertama, setiap anggota termasuk saya, istri saya, dan anak saya harus meneladani Kristus, meneladani Bapa Sorgawi, Allah Bapa. Kenapa? Kenapa anak kita tidak boleh meneladani kita lebih dulu, tapi berpusat meneladani Allah? Saya berkali-kali mengajarkan anak saya ini, karena anak saya dan saya juga sering menyimpang. Saat dikecewakan orang, saya cenderung menyimpang. Saya kesel, saya jengkel. Tapi karena keteladanan itu adalah pada Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, saya selalu ingat, Yesus bener aja, Yesus baik aja, Yesus suka nolong orang aja, difitnah, disalibkan. Ya apalagi Apin lah. Jadi pada saat saya ingat itu, saya tidak protes orang memfitnah saya, menghina saya, menjelekan saya, atau menyalibkan saya. Kenapa? Karena saya melihat Yesus pun disalibkan. Dia benar, dia baik, dia setia, tidak pernah ada kejahatan. Baik dalam perkataan maupun perbuatan dia disalibkan. Maka pada saat disalibkan, ya aku juga apa hebatnya. Aku juga disalibkan, gak apa-apa. Itulah keteladanan yang berpusat pada Allah Bapa, berpusat pada Kristus. Yang kedua baru, setiap anak itu belajar dari ayahnya. Atau dari ibunya, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Jadi saudara sebagai orang tua, ayah dan ibu mencerminkan
hubungan saudara dengan Allah itu seperti apa? Anak ini lihat. Anak ini di depan mata saudara melihat. Bagaimana saudara doa saudara, baca Alkitab saudara, anak ini lihat. Itu gak bisa ditipu. Tingkat yang ketiga, keteladanan itu mereka anak-anak kita belajar. Bagaimana relasi antara suami dengan istri. Papanya dengan mamanya. Itulah relasi dia dengan dunia ini. Atau dengan teman-temannya. Kalau papanya suka mengampuni, saya percaya anak saudara di luar sana pasti suka mengampuni. Kalau papa saudara orang yang kasar, anak saudara di luar pasti kasar. Udah pasti. Karena anak itu cerminan orang tua. Termasuk pola pikirnya ya. Saya pernah ketemu anak tuh suka ngeledek temennya, ngebully terus. Ternyata sering saudara-saudara papanya ngebully istrinya, istrinya ngebully papanya. Jadi itulah cerminan dari anaknya ngebully temennya. Saat anaknya itu ditegur, sakit hati. Dia merasa nggak bersalah. Karena papa mamanya sering ngebully itu nggak merasa bersalah juga. Persis cerminan orang tuanya. Ayo arahkan anak saudara kepada Kristus. Dan anak-anak saudara pasti melihat saudara hubungannya saudara dengan Kristus. Dan anak saudara pasti melihat hubungan saudara dengan istrimu, istrimu dengan suamimu. Mulailah dari kita. Jangan nuntut dari pendeta. Pendeta juga punya keluarga. Saya ini punya keluarga juga. Jangan nuntut pendeta. Jangan nuntut majelis apalagi lah. Jangan nuntut RW, RT. Enggak usah lah. Saudara jangan nuntut siapapun. Mulailah dari diri saudara. Bereskan keluarga saudara pelan-pelan. Minta ampun pada Tuhan. Minta pemulihan. Engkau pasti dikuatkan dan dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan memang merindukan di akhir zaman ini pemulihan keluarga. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saya tahu ini padat sekali saudara-saudara. Semoga Roh Kudus memberikan penjelasan lah sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kema kata pakura nama kata karalapa. Ini metokoniama. Semua kita berdoa secara pribadi. Ini metokonama. Jadikan kami suami istri orang tua teladan. Jadikan kami suami istri orang tua yang mengutamakan Tuhan. Jadikan kami istri suami istri orang tua yang betul-betul mendisiplinkan diri. Sehingga anak-anak kami juga didisiplin. Mereka melihat kami. Karena kami sudah didisiplin. Roh Kudus tolong kami. Penuhi kami dengan rohmu. Kinama kata pakara nama syakala lama. Mari berdoa secara pribadi. Kinema kota kare di betokos parakana mata. Penene metukunia mata karala paka syakara lapaka. Pere de metukunia mata karama. Kasakata kapakara lapaka syakara lapaka takara lapa. Beke sekene metukunia rala lama rama kata karama. Pakara de betukunia mata karama. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Jamah setiap pribadi, jamah setiap pribadi. Kita makasaka bakata kama jamah secara pribadi Tuhan. Kenara syakara bakata kara. Jamah Tuhan Yesus, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Eta karana masamerene betokunama. Karena masberenama. Mari latihan engkau berdoa kepada Tuhan. Latihan disiplin berdoa. Latihan disiplin membaca Alkitab. Latihan lagi, ayo mulai. Mulai latihan lagi mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mulai lagi latihan memberi teladan kepada orang lain. Kate mas berano mosi naro kameramo. Parte namo sere mata kasama. Pare namo. Marina seta kera nama. Mari hadirat Allah menguasai, hadirat Allah menjamah, hadirat Allah memulihkan. Pulihkan kami, pulihkan kami. Kira sekarebato koryana lamata. Engkau punya cara Tuhan, engkau punya cara Tuhan, engkau punya cara. Kesekare nabo, kenana maserere.
Kami melihat teladan-Mu Tuhan. Kami melihat teladan-Mu Yesus. Engkau rela mati. Engkau lakukan segalanya untuk kami. Ajar kami melakukan segalanya buat anak-anak kami juga. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi, jamah kami Yesus. Kami minta pemulihan-Mu Tuhan. Pemulihan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Engkau merindukan pemulihan keluarga kami. Terima kasih. Hari ini menantang pria dulu. Siapa dari antara saudara sebagai kepala keluarga yang harus lebih dulu mempelopori untuk keteladanan, mempelopori untuk mengutamakan Tuhan, mempelopori untuk disiplin. Engkau angkat tangan di tempat masing-masing. Engkau angkat tangan. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapak hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pria sejati, hari ini turun tangan memberkati di dalam nama Yesus. Kepriaan turun ke atas setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi teladan mengutamakan Tuhan. Bahkan ya Bapa, kami orang yang disiplin dan menularkan disiplin kehidupan, disiplin kerohanian kepada anak-anak kami. Terima kasih, turun pengurapan Allah atasmu, turun pengurapan Allah atasmu, turun pemulihan Allah atasmu. Ampuni kami sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab sebagai suami yang baik. Ampuni kami Tuhan, darah Kristus menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Saya menantang yang wanita. Saudara sebagai ibu, saya melihat sejarah orang-orang hebat dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Saudara ingin menjadi teladan. Saudara ingin menjadi orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Saudara ingin menjadi orang Kristen yang mendisiplin anak-anak. Kalau engkau orangnya yang rindu keluargamu diberkati, dipulihkan dan sukses, angkat tanganmu hai wanita-wanita. Tuhan mengurapi engkau. Terima pengurapan Allah turun atasmu dalam nama Yesus. Urapi anak-anakmu sebagai istri teladan, istri yang bijaksana, istri yang betul-betul melakukan disiplin dengan baik, memprioritaskan Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus turun, pengurapan Allah turun ke atasnya. Kenama kata kapakarana mata, perene mata, terima pengurapan Allah. Yang ketiga, saya menantang saudara, anak-anak, siapapun pernah jadi anak. Saya juga pernah jadi anak. Engkau menjadi generasi penerus buat anak-anakmu ke depan. Engkau rindu dipulihkan. Dan hari ini komitmen, sukses mulai dari dirimu. Sukses mulai dari keluarga. Mulai dari dirimu. Kalau engkau orangnya yang rindu dipulihkan, angkat tanganmu. Bapak hamba berdoa bagi anak-anakmu Tuhan Yesus. Mereka generasi pemula untuk menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. Pengurapan Allah turun ke atas mereka. Dalam nama Yesus. Sehingga keturunan mereka, keturunan yang memuliakan Allah, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami hamba-hamba Tuhan. Supaya kami mengajarkan kebenaran dengan perkasa, dengan baik, dengan urapan, dengan pertolongan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sudah disampaikan ke setiap dari kita. Mari sama-sama kita bangun keluarga kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dari GP Sungai Yordan mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Apin untuk pelayanannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan siapkan diri kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan.
Kau selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah melimpahkan Tuhan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami, berkat yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biar nama Yesus Kristus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar hitam. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksimas bersama saya Katrin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema Doa Bapa Kami bagian 2 dengan pengajar Pendeta Asigor Sitanggang PhD. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. SHDR gelombang pertama akan diadakan bulan ini pada tanggal 15 dan 16 Februari 2025. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mengikuti SHDR dapat mendaftarkan diri ke nomor yang tertera.
Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri ke nomor yang tertera. Pray, Praise and Worship akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Februari 2025 jam 10 pagi sampai jam 12 siang di GBI Sungai Yordan Roxy Mas lantai 3 dengan tema True Worshipper. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang doa lantai 4 setiap Sabtu jam 3 siang. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi bugar apalagi memulai. Yuk bersama divisi penunjang kita ikuti senam Ling Tien Kung dengan instruktur tim dari LTK. Tempat teras lantai 5 Gereja Sungai Yordan Roxy pukul 7 sampai jam 8.30. Perdana akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 dan akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu akhir bulan. Maksimal aja badannya. Ranking 1 tuh sehari-hari loh. Kalau sampai ranking 2 itu bingung. Kok bisa ranking 2 ya gitu. Rokok adalah pintu gerbang narkoba. Takut jual diri. Cuman saya pikir udah hina banget lah. Nah disitulah mungkin cuman Tuhan yang bisa merubah ini. Keluar kata-kata seperti itu. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami ingin mengingatkan seperti yang tadi sudah diumumkan melalui layar multimedia bahwa SADR akan diadakan pada tanggal 15 dan 16 Februari dan untuk baptisan selam akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari jam 7 pagi dan pengarahannya satu hari sebelumnya di hari Sabtu tanggal 22 Februari jam 1 siang. Bagi Bapak Ibu semua nanti yang mau mengikuti baptis selam dan SADR bisa menghubungi Ibu Ani Tampubolon. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berikan lagi shalom kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. lebih lagi katakan Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dengan iman katakan Jadilah kehendak-Mu seluruh
katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.